Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa sholihina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Matan Jurumiyah. Sekarang kita bahas wal harfu, masih di bab kalam. Waw ini adalah waw istinafiyah atau waw titik, berarti setelahnya sebagai mubtada. Mubtada harus ma'rifat dengan alif lam. Mubtada itu rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ya, setiap mubtada cari khobar. Khobarnya adalah ma. Ma ini adalah ma mausul. Mau mausul cari silah dan aid. La ini adalah harfu nafyin yang bermakna tidak. Ya, yasluhu fi'il. Setiap fi'il butuh fa'il. Lihat baris depan setelahnya dalilu, berarti ini jadi fa'il. Boleh tidak ada pemisah antara fi'il dan fa'il? Boleh. Ma'a jadi maf'ul pih. Yasluhu ini jadi silah. Karena jumlah yang jatuh setelah isim mausul. La ini tidak memiliki kedudukan karena dia huruf. Setiap isim mausul itu cari silah dan aid. Mana aidnya? Hu ini jadi aidnya, inilah yang kembali kepada ma. Ya, dalilul ismi ini jadi mudhofun ilaih. Wala, waw ini adalah waw atof. La ini juga la nafi. Ya, dalilu makanya maktub ke dalilu yang sini. Dia maktub ke sini. Nah, dalilul fi'li ini sebagai mudhofun ilaih. Oke, jadi apa itu huruf? Al-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Huruf adalah apa saja yang tidak cocok bersamanya tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tanda-tanda fi'il. Jadi kan kita sudah sepakat nih, tanda fi'il ada 4, tanda isim ada 5 atau boleh juga 4. Nah, kedua tanda itu, baik itu tanda isim maupun tanda fi'il, huruf itu tidak cocok di antara dua tanda ini. Berarti selain dua tanda ini, berarti dia itu adalah huruf. Makanya ada juga yang mengatakan tanda huruf itu adamiyah. Adamiyah itu apa? Adamiyah tidak memiliki tanda. Tidak memiliki tanda itulah menjadi tanda daripada huruf itu sendiri. Makanya sekarang kita berpindah biar kita lebih leluasa untuk coret-coret. Ya, wal harfu mubtada ma khobar ini tidak ada. Yasluhu sebagai silah ma'a maf'ul pih. Hu sebagai mudhofun ilaih. Ini juga sebagai aid yang kembali kepada isim mausul yaitu ma. Dalilu fa'il isim mudhofun ilaih. Ini atof dalilu maktub. Fi'li sebagai mudhofun ilaih. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa huruf itu tidak cocok bersamanya tanda isim dan tidak cocok juga bersamanya tanda fi'il. Dong apa tandanya huruf itu? Apa tandanya? Jadi ulama mengatakan tandanya itu adalah adamiyah. Apa artinya adamiyah? Adamiyah itu adalah tidak memiliki tanda. Tidak memiliki tanda. Nah, tidak memiliki tanda inilah yang menjadi tanda huruf itu sendiri. Keren kan? Tidak memiliki tanda, itulah yang menjadi tanda huruf itu sendiri. Tapi perlu diketahui bahwa adamiyah di sini itu ada 2. Adamiyah, ketidakadaan itu ada 2. Ada namanya adamul mutlak, ada namanya adamul muqayyad. Nah, yang mana yang menjadi tanda huruf ini? Nah, kalau adamul mutlak, ketidakadaan yang sudah pasti. Dan ini tidak bisa menjadi tanda bagi sesuatu yang ada. Sedangkan adamul muqayyad, ketidakadaan yang belum pasti. Maksudnya ketidakadaan yang bisa menjadi tanda. Menjadi tanda bagi sesuatu yang ada. Huruf itu kan ada dia, wujudnya ada. Nah, kalau adamul mutlak itu ketidakadaan
yang tidak bisa menjadi tanda karena kenapa? Wujudnya tidak ada gitu. Wujudnya tidak ada, sedangkan huruf itu ada. Makanya tanda huruf itu yang paling benar adalah adamul muqayyad. Ketidakadaan yang terikat. Kenapa? Karena adamul muqayyad ini ketidakadaan yang bisa menjadi tanda bagi sesuatu yang ada. Ya, memang cukup membingungkan, tapi itulah huruf. Karena huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, harus memiliki gandengan. Huruf itu harus memiliki gandengan, baik itu gandengannya adalah isim ataupun gandengannya adalah fiil. Harus itu, Kak. Pi nggak bisa berdiri sendiri. Ya, lan nggak bisa. Ya, hal nggak bisa. Ini nggak bisa kalau dia berdiri sendiri. Harus memiliki gandengan. Ya, dan dari segi gandengannya inilah ya huruf itu dibagi menjadi dua. Harpun. Dari segi gandengannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya muhtas. Yang kedua namanya goiru muhtas. Yang pertama muhtas, dikhususkan. Yang kedua goiru muhtas. Yang muhtas ini dibagi menjadi dua. Ada yang masuk kepada isim, ada yang masuk kepada fiil. Yang masuk pada isim contohnya harfu jarrin. Harfu jar. Misalnya fi zaidin. Harus kita baca fi zaidin. Setelah fi ini wajib dia adalah isim, nggak boleh fiil. Ini namanya muhtas. Atau yang khusus masuk pada fiil, contohnya amil nasob atau amil jazm. Contohnya lan yadriba atau lam yadrib. Nah, lan sama lam ini wajib dia masuk pada fiil. Lan membaris ataskan fiil mudhore, lam membaris matikan fiil mudhore. Ya, ini namanya muhtas karena tempat masuknya khusus. Ada juga yang ghairu muhtas. Mana contohnya? Seperti istifham. Nah, kalau isim istifham itu bebas. Misal contohnya, hal Zaidun ja'a atau hal ja'a Zaidun. Bebas-bebas saja. Mau dia masuk kepada isim, mau dia masuk pada isim boleh, mau dia masuk pada fiil juga boleh. Ini namanya ghairu muhtas. Nah, ini dia tentang huruf. Jadi tanda huruf itu adalah adamiyah, tapi adamiyahnya adalah adamul muqayyad. Kemudian huruf itu harus memiliki gandengan entah itu pada isim maupun fiil. Makanya dari segi gandengannya dibagi menjadi dua. Ada yang muhtas, ada yang ghairu muhtas. Muhtas itu ada huruf yang khusus masuk pada isim, ada huruf yang khusus masuk pada fiil. Kalau ghairu muhtas tidak dikhususkan, boleh masuk pada dua-duanya. Nah, itulah huruf, dan hukum huruf itu selamanya mabni. Ya, huruf itu selamanya mabni. Huruf itu selamanya mabni. Karena ini sudah ada dalilnya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayusakkana. Nanti cek lagi kitab Zaidunnya. Ada kok materinya di sana. Ya, tentang huruf, bahwa huruf itu selamanya mabni, dan untuk mengetahui huruf itu cuma satu caranya. Untuk menguasai huruf harus dihafal. Tidak bisa dengan cara yang lain. Karena huruf ini sudah ketentuan. Setiap ketentuan yang mabni itu cara kita menguasainya cuma satu, yaitu dihafalkan. Kalau kita sudah tahu macam-macam huruf, pembagiannya, fungsinya, tempat masuknya, syaratnya, udah kita aman baca kitab begitu. Ya, ini tentang huruf. Ya, nah jadi ini pembahasan kita sudah habis bab kalam. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke babul i'rabi. Ya, silahkan teman-teman simak, pahami, kemudian dicatat apapun yang teman-teman dapatkan.
Saya selalu berdoa semoga teman-teman diberikan keistiqomahan, kesehatan, dan dijadikan sebagai ahli nahu. Barakallahu fiikum.